Untuk gedung baru ini sendiri terdiri dari berapa lantai dan ruangannya apa aja Pak yang ada di sini? Ini agak panjang jelas ini Pak Daud ini. Tapi kita usahakan kita jelaskan kan. Maulaya Maulana ya Sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqtarajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Peradilan. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Rina Dianisa yang akan memandu host Opa Balai edisi spesial Ramadan. Sebelumnya kita lanjut ke podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi channel YouTube kita, karena untuk update kalian supaya tahu semua update terbaru konten-konten dari channel YouTube kesayangan kita Opa Balai. Untuk edisi kali ini kita akan membahas tema mengenal gedung baru Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Untuk itu kita telah kehadiran dua orang narasumber yang tahu betul bagaimana keadaan dan mengenai gedung baru kantor Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Langsung saja yuk kita kenalan dengan narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Muhammad Daud, sarjana hukum. Beliau kelahiran dari Ogan Komering Ilir, tanggal 9 Desember 1966. Beliau juga menjabat sebagai sekretaris dan kuasa pengguna anggaran di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Selamat datang Bapak di Opa Balai. Selamat, terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Narasumber kita yang kedua ada Bapak Lukman Halim SH. Beliau kelahiran Palembang 20 Agustus 1976. Menjabat saat ini sebagai jurusita sekaligus pejabat pembuat komitmen di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Selamat datang juga Bapak di Opa Balai. Bagaimana puasanya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Oke, selanjutnya kita langsung saja membahas mengenai tema kita hari ini, yaitu mengenal gedung baru Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Untuk itu bisa diceritakan Pak sejarah singkat awal berdirinya dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Baik, terima kasih Ibu Ria Dianisa sebagai moderator. Ini kami perkenalkan, nama saya Lukman Halim, jabatan pejabat pembuat komitmen Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Di sebelah saya yaitu kuasa pengguna anggaran Bapak Muhammad Daud SH. Untuk pertanyaan tadi, sejarah berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dulu Pengadilan Agama Pangkalan ini wilayah hukumnya masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu. Nah, sejak ada Kepres nomor 15 tahun 2016 itu telah keluar, dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 diresmikan 85 pengadilan baru yang diresmikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu di Kabupaten Talaut, Kabupaten Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk pengoperasiannya, kemarin kita berkantor di Pengadilan Agama Pangkalan Balai di daerah Sukajadi berupa ruko. Jadi masih ruko Pak ya? Ya masih ruko dulu. Berapa ruko itu Pak? Itu sampai dengan yang terakhir kemarin dapat kita 3 ruko. 3 ruko, berarti Ya. Bertahap ya? Dari bertahap, dari 1 ruko, kemudian 2 ruko, kemudian 3 ruko. Oke. Berapa lama itu di gedung lama kurang Pak? lebih 5 tahun di sana. Kurang lebih 5 tahun, Iya. Oke. Terus asal muasal akhirnya pindah ke gedung baru. Iya. Itu bisa diceritakan Pak, bagaimana perolehan lahannya kemarin? Ya, untuk perolehan lahan ini sebenarnya ini
proyek lahan ini hibah dari Kabupaten Banyuasin. Ini sebenarnya sudah lama. Waktu kita masih di Pengadilan Agama Sekayu itu, Kabupaten Banyuasin telah menghibahkannya. Jadi kita mendapatkannya seluas 6.977 meter persegi. Ya, untuk penghibahannya itu. Itu hibah dari Itu dari Kabupaten Banyuasin, pemerintah Kabupaten pemerintah Banyuasin. Kabupaten Banyuasin ya. Iya. Hibah itu kapan, Pak? Hibah Kemarin itu dapatnya. kalau di Sekayu dulu itu sebelum 2018 itu. Tahun 2018. Oh, sebenarnya sudah ada hibah lahannya, Ya, tapi sudah belum ada. Kemudian waktu berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Balai, ini kan sudah dihibahkan atas nama Mahkamah Agung Siki Pengadilan Agama Pangkalan Balai. akhirnya kapan itu, Pak, baru mulai pembangunannya? Pembangunannya ini ya sehubungan dengan adanya tanah, maka Mahkamah Agung menganggarkan DIPA-nya untuk pembangunan gedung Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Dan dimulai DIPA tahun 2022 kita mulai pembangunannya. Berarti tahun 2022 ya, Iya. baru dimulai. Awal tahun 2022. Awal tahun 2022 baru dimulai pembangunan gedung ini, Pak ya. Selama pembangunan berarti masih berkantor di kantor lama. Ya, selama pembangunan masih berkantor di kantor lama di kilometer 17 Sukajadi. Dan itu waktu pembangunan itu, ini maaf ada. Jadi selama proses pembangunan itu ada prosesnya, yaitu perencanaan dengan lelang perencanaan, lelang konstruksi, dan lelang pengawasan. Nah, pada bulan Juni 2022 ya dimulai pembangunannya. Peletakan batu pertamanya bulan Juni 2022. Oh, sempat ada acara itu, Pak? Ya, itu sempat ada seremoni dari pemerintah Kabupaten Banyuasin beserta dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan seluruh ketua Sesumsel. Oh, itu pada bulan Itu pada bulan Juni. Juni 2022. 2022. Oh, diadakan acara peletakan batu pertama di sini. Iya, iya. Dihadiri oleh Bupati Banyuasin dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang serta seluruh Ketua Pengadilan Agama berarti Sumatera semuanya Selatan. kemarin diundang, Pak ya? ke Iya, sini diundang. Ya? Oke. Untuk luas tanah dan bangunannya sendiri itu berapa ini, Pak? Untuk luas tanah ini sekitar 6.975 meter persegi. Itu untuk luas tanah. Kalau luas bangunan kurang lebih 1.800 meter persegi. Luas juga, Pak ya, cukup Ya. luas berarti ya. Untuk kategori kantor pengadilan agama. Untuk tahapan dan proses pembangunannya kemarin, Pak, seperti apa? Bisa diceritakan Ya, lagi? tadi sudah saya uraikan tadi. Tahapnya itu dimulai dengan adanya lelang pada awal tahun itu kan turun anggaran dari Mahkamah Agung. Nah, kemudian diadakan lelang perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan lelang konstruksi dan lelang pengawasan. Setelah didapatkan pemenang lelang, maka dilaksanakanlah mulai pembangunan. Untuk lelang sendiri itu diadakan di lokal atau di pusat? Ya, di pusat. Lelangnya ini Di pusat, Pak, secara lelang online. Secara online. Ya, Oke. LPSE gitu. Oh, berarti semua bisa ikut, Pak ya, Ya, yang semua ikut. baru di tender siapa pemenangnya gitu, Pak ya? Ya. Oke. Untuk selama proses pembangunan kemarin, apa saja sih, Pak, yang menjadi kendala serta hambatan yang pernah terjadi selama proses pembangunan kemarin? Ya, Bisa untuk diceritakan? proses pembangunan itu kebanyakan masalah cuaca kita. Berhubung kita ini kan daerah Kabupaten Banyuasin ya, Sumsel lah kan. Ya. Ya kan daerahnya kan kadang panas, kadang hujan. Yang paling banyak kan kita nih mengalami musim hujan. Jadi proses pembangunan itu terhambat kadang karena cuaca. Itu aja. Cuaca Sementara, iya. Berarti kemarin sempat banyak musim hujan berarti, Pak, ya? Iya, karena Oh, gitu. ya kan kalau konstruksi itu kan ada pengecoran nanti kan untuk tiang pancang, untuk apa tuh pondasi kan.
Itu kan Jadi cukup mengganggu itu ya kemarin cukup Pak ya. mengganggu lah, tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan biarpun karena cuaca, alhamdulillah lancar. Selain itu Pak, mungkin ada lagi kendala-kendala yang lain Sementara itu sajalah karena masalah cuaca yang terpenting itu. yang paling terhambat kemarin Iya. karena masalah cuaca ya. Untuk pembangunan sendiri itu berapa lama kemarin Pak? Pembangunannya kan kita mulai Juni 2022 untuk tahap 1. Kemudian selesainya bulan Mei 2023. Nah, setelah itu dilanjutkan tahap 2, selesainya Desember 2023. Berarti kurang lebih dari awal Juni 2022 sampai Desember 2023. setahun setengah. Kurang lebih 1 tahun setengah ya Iya. pembangunan gedungnya kemarin. Setelah itu berarti langsung mulai pindah Ya, ke kantor baru. Berarti mulai penempatannya itu Pak ya? Ya. Kapan itu kemarin? Mulai penempatan ini kemarin kan waktu kita di kantor lama kemarin kan kita ya karena kita pakai kantor lama, justru pasti repot pindah ke kantor baru. Jadi waktu itu bulan Desember 2023 kita pindah dan kita kalau tidak salah itu akhir Desember kita sudah pindah di sini. Sudah menempati gedung Sudah baru menempati kemarin. gedung baru ini. Akhir Desember Pak ya. Sekalian Proses pemindahannya? ya proses pemindahannya kan kemarin alhamdulillah ya lancar kan kemarin kan. Ya berkat kerjasama antar kita. Akhir Desember sudah pindah berarti sudah berjalan berapa lama ini Pak menempati gedung kurang baru? Lebih, ini bulan apa Pak? Bulan Maret kurang lebih 3 bulanan. Sudah 3 bulanan ya, Iya. 3 bulan ini ya kurang lebih. Untuk peresmiannya sendiri sudah dilaksanakan Pak Iya. gedung barunya? Peresmian untuk secara simbolis dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, peresmiannya itu pada tanggal 6 Februari 2024 di Sulawesi Tengah, Kota Palu ya. Oh, itu berarti secara nasional Pak ya? Simbolis. Secara nasional. Nah, kalau secara operasionalnya diresmikan pada tanggal 29 Februari 2024 oleh Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Bupati Kabupaten Banyuasin serta Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Oh, berarti dihadiri langsung oleh Ketua Kamar. Kamar kemarin Pak ya, peresmiannya langsung di gedung baru ini ya. Iya. Terus untuk gedungnya sendiri ciri khas yang bisa ditampilkan untuk kearifan lokalnya ini apa di sini Pak? Ya, kalau untuk gedung Pengadilan Agama seluruh Indonesia itu biasanya ada ciri khas tersendiri kearifan lokalnya. Nah, untuk Sumatera Selatan kita kearifan lokalnya berupa tanja. Tanja itu yaitu ujungnya ke atas. Seperti bentuk topi khas ini Sumatera Selatan. Jadi ditampilkan di gedung, ditampilkan di atas 4 pilar gedung itu. Oh, ada 4 pilar gedung Pak. Nah, Iya. itu maknanya sendiri apa itu Pak? Makna 4 pilar Setiap gedung. pengadilan sepertinya ada 4 pilar itu Pak ya. Iya, Nah, iya. bisa dijelaskan Pak maknanya itu seperti Ya, apa? baiklah. Ini untuk 4 pilar. Untuk 4 pilar gedung pengadilan yang kokoh dan bentuknya sama kan? Besarnya sama, bentuknya sama itu melambangkan 4 peradilan di Mahkamah Agung. Apa aja itu Pak? Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Oke, berarti setiap gedung pengadilan pasti dilambangkan dengan 4 Ya, pilar itu Pak ya. 4 pilar, melambangkan 4 pilar. Untuk gedung baru ini sendiri terdiri dari berapa lantai dan ruangannya apa aja Pak yang ada di sini? Ini agak panjang jelas ini Pak Daud ini. Tapi kita usahakan kita jelaskan kan. Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini terdiri dari 2 lantai dan 33 ruangan. Oh, banyak juga Pak ya. Banyak karena sesuai dengan kebutuhan. Itu sesuai dengan market awal memang iya, ya. Karena kita kan untuk pengadilan ini harus megah. Karena untuk menunjukkan bahwa kita ini kan misi Mahkamah Agung itu pengadilan yang agung. Jadi menunjang juga bentuk gedungnya kan. Tapi Jadi memang harus sudah sesuai proporsinya Pak ya. Iya, untuk sesuai gedung. dengan proporsinya.
Sudah tuh ruangan yang terdiri dari 2 lantai ini terdiri dari 33 ruangan. Apa aja itu Pak? Banyak Lantai sebetulnya. 1 ini kan ruangan resepsionis, ini ruangan lobby ini. Ya kan bisa dilihat, ini kan ruang resepsionis. Nah, untuk lantai 1 pertama ruangan lobby resepsionis. Kemudian yang di sebelah sana ruang panitra, ruangan arsip, dan ruangan ini arsip perkara, juga di sini ruangan kepanitraan. Nah, untuk bagian samping ada ruangan PTSP. Apa itu PTSP Pak? PTSP pelayanan pelayanan Terpadu satu pintu. satu pintu. Oke. Nah, pelayanan terpadu satu pintu itu ada pos bakumnya di situ kan. Di situ ada penjelasannya itu kan PTSP itu apa kan. Misalnya untuk pengaduan, pendaftaran. Berarti semua layanan di situ Pak ya? Ya, dilengkapi dengan fasilitasnya kan. Fasilitasnya misalnya kursi tempat duduk kan. Nah, untuk ruangan sidang ada 3. Nah, ruangan sidang ini ruangan sidang utama. Ruangan sidang utama dinamakan Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin SH, Ketua Mahkamah Agung kita. Ketua pertama Pak ya? Ya, ini Ketua Ketua Mahkamah Agung. sekarang? Iya. Nah, untuk yang sidang kedua itu Profesor Abdul Manan. Profesor Abdul Manan itu mantan Hakim Agung kita. Nah, untuk ruangan yang ketiga itu Profesor Kusuma Atmaja, mantan Ketua Mahkamah Agung. Berarti totalnya ada 3 Ya. ruang sidang Pak Yaitu ya? dilengkapi dengan pertama ruangan mediasi ada itu. Ruangan mediasi, ruangan kaskus ruangan menyusui, ruangan kesehatan, juga ruangan laktasi ya. Juga dilengkapi lantai 1 itu toilet untuk disabilitas, toilet untuk laki-laki dan perempuan, itu untuk pengunjung. Dilengkapi. Terus lantai Selain 2-nya? Lantai 1 itu kan. Nah, itu lantai 1 juga ada taman, di tengah-tengah itu ada taman. Oh, ada Sudah tuh ada tamannya juga. kolam ikan untuk kenyamanan pegawai lagi untuk rileks kan. Sekaligus mempercantik Iya, mempercantik gedung Pak ya? gedung ya. Nah, untuk lantai 2 kita mempunyai ruangan juga. Pertama di atas itu punya ruangan ketua, ruangan wakil ketua, ruangan sekretaris, ruangan kesekretariatan. Di kesekretariatan itu ada ruangan kasubag, ruangan bendahara, dan kemudian ada ruangan jurusita, ruangan panitera pengganti, ruangan hakim, dan ada media center. Media center kita ada di atas, itu bagus itu. Media center Pak ya? Berarti di lantai 2 lebih fokus ke untuk pegawai Pak ya? Iya, fokus untuk Lantai pegawai. 1-nya Kalau lantai lebih untuk fokus pelayanan, untuk untuk ke sidang. pelayanan Iya. ke publik Pak ya, ke para pencari keadilan. Untuk itu fasilitasnya apa aja nih Pak untuk, Ya, untuk ke layanan publiknya? Ya, untuk pelayanan publik kita fasilitasnya itu alhamdulillah agak cukup lengkap Pak Daud. Ya, pertama kan ada WiFi pengunjung untuk internet. Oh, gratis itu Pak ya? Ya, gratis Gratis itu. ya, oke. Udah tuh ada bangku yang sudah bagus kan untuk ruang tunggu. Oh, ruang tunggunya lebih luas Pak ya dari Ya, lebih sebelumnya luas berarti dari ya? yang lalu Ya, kan. benar. Sudah tuh ada untuk disediakan air mineral. Oh, untuk para pihak Untuk ada para air mineral. pihak. Jadi kalau nunggu lama mungkin bisa ambil minum di situ Pak ya? Iya, iya. Tapi kalau untuk puasa mungkin saat ini belum bisa karena Belum harus bisa. Nah, puasa. sudah tuh ada ruangan khusus untuk ya, para pencari keadilan yang lagi menyusui, disediakan ruang laktasi. Oh, bagi Nah. bagi ibu yang menyusui Iya. bisa ada ruangan khusus Pak ya? Ruangan khusus. Sudah tuh kalau ada misalnya sakit, itu ada ruangan kesehatan. Oh, disediakan juga. Mungkin kalau ada yang jauh perjalanan atau pusing bisa ke ruang kesehatan Pak ya. Selain itu? Kan disediakan juga untuk pelayanan kan pelayanan publik kan toilet yang sudah standar ya kayak hotel lah, mungkin kayak hotel standarnya kan. Jadi Toiletnya. itu untuk bagian penderita penderita disabilitas disediakan WC disabilitas. Toiletnya tersendiri Pak Ya, ya, tersendiri, beda dengan ya. yang toilet umum yang Ya, lain beda. Pak ya. Oke. Terus selanjutnya kelebihan dari gedung ini Pak yang baru dibanding dengan gedung yang lama kemarin apa nih? Ya pasti lebih nyaman Pak Daude, lebih nyaman.
lebih pokoknya ya fasilitasnya lebih lengkap. Jadi kita lebih semangat kita kerja lebih semangat kan. Jadi untuk pelayanan publik kita lebih meningkat. Berarti lebih menonjolkan ke fasilitasnya Pak Iya, ya, karena yang untuk kemarin pelayanan mungkin publik. agak terbatas fasilitasnya, sementara kalau di gedung baru mungkin sudah mumpuni untuk Iya. fasilitasnya Pak ya, sudah Iya. serba wah mungkin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk ini kan menempati gedung baru sudah jalan 3 bulan, 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan. Bagaimana nih perasaan Bapak dalam menempati gedung baru ini? Terima kasih. Perasaan kami yang menyenangkan, utamanya nyaman untuk kita semua. Untuk pelayanannya juga terbaik lah untuk Pengadilan Agama Kan Balai. Berarti nyaman perasaannya Iya. Pak ya, menempati gedung baru. Bangga nggak Pak udah menempati gedung baru yang megah ini? Lebih bangga lagi. Lebih bangga lagi ya. Selanjutnya kan ini udah masuk bulan puasa nih Pak. Ya. Gimana nih pengalamannya puasa di gedung baru? Gimana? Perasaannya tuh utama untuk beribadah enak. Ada acara kultum, sholat berjemaah, adanya tasdis, pengajian bersama. Berarti selama bulan Ramadan ini banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kantor ini Pak ya? Itu dilaksanakan setiap hari atau gimana Pak? Kultum setiap hari berjemaah dan Jumat untuk pengajian. Ada kultum Ada dan sholat berjamaah itu setiap hari. Kalau pengajian? hari Jumat. Oh, kalau pengajian itu setiap hari Jumat. Berarti seluruh pegawai itu ikut Pak semua. ya, ikut semua. Apa kecuali halangan. Ya benar Pak. Terus kegiatan Islami yang dilaksanakan, yang akan mungkin dilaksanakan apa aja nih Pak selama bulan Ramadan? Apakah ada mungkin nanti ada bukber atau mungkin nanti ada bagi takjil, itu ada nggak nanti di Sana tuh ada untuk buku bersama tanggal 28 ya. 28 Maret, dan buka bersama takjil juga. Kita bagi-bagi takjil. ada pembagian takjil nanti rencananya ada Ya. Pak ya? Oh itu hanya untuk pegawai atau seluruh nanti? Kalau takjil untuk masyarakat. Oh, untuk takjil untuk bagi-bagi ke masyarakat. Oh, berarti nanti akan ada ngabuburit gitu Ya. Pak ya, bagi-bagi takjil ya. Oh, ke masyarakat sekitar kantor berarti Pak ya. Oke. Selanjutnya kemarin sudah sempat ada event-event apa aja nih Pak di gedung baru kita ini? Ya, kemarin ada persemian personal kan, untuk persemian gedung yang dilakukan oleh Pak Ketua Kamar dan dengan pelaksanaan sifat nikah terpadu. Pelayanan isbat nikah terpadu. Kemarin sempat ada acara itu di sini Pak ya kemarin. Oke. Oh, berarti sudah banyak juga Pak ya event-event dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di gedung baru ini, walaupun mungkin penempatannya baru 2 bulan ini, belum sampai 3 bulan Pak ya. Berarti untuk ke depannya mungkin bakal lebih banyak lagi event-event besar yang akan diadakan di gedung baru kantor Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini. Akhirnya boleh disebutkan aja Pak alamat lengkap kantor baru kita, mungkin para sobat peradilan akan tahu nanti kalau kesini nggak nyasar lagi gitu kan, takutnya masih nyasar ke kantor lama nih, atau belum tahu nih di dalam gedung Pemkab ini kan lumayan rame nih kan Pak, perkantoran semua isinya. Nah, bisa disebutkan Pak alamat lengkapnya gedung baru kita ini? Ya, baiklah sobat peradilan. Kita sekarang berkantor di Komplek Perkantoran Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin di Jalan Lingkar Sekojo, Kelurahan Mulia Agung, Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin. Ini kita di sini ngomplek kayaknya kan, komplek. Ya ada pengadilan negeri, ada kejaksaan, ada Berarti sebelahan sama pengadilan negeri. iya, sebelahan dengan pengadilan negeri. Sebelahan Dan dengan bagi sobat peradilan yang belum tahu alamat Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang baru, ya bisa ada di Google kan kira-kira. mungkin bisa di searching di Google, udah diganti ya alamatnya Pak ya, udah diganti alamatnya di Google, dari alamat yang kantor lama di Sukajadi sudah berubah menjadi di Kecamatan Perkantoran. Sukamulyo, Perkantoran Kabupaten Banyuasin. Ya.
Untuk sobat peradilan sekalian, mungkin itu saja yang kita akan bahas pada hari ini mengenai mengenal gedung baru Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Demikian edisi Opa Balai, edisi spesial Ramadan hari ini. Terima kasih kepada kedua Bapak narasumber kita yang Ya. telah berkenan hadir pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga sudah berbagi informasi dan yang sangat menarik dan edukatif bagi sobat peradilan sekalian. Sukses terus untuk Bapak semua. Amin. Semoga kedepannya tetap dapat menjadikan dan memajukan lagi Pengadilan Agama Pangkalan Balai tercinta ini. Amin. Saya tutup Opa Balai edisi spesial Ramadan pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel YouTube kesayangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.